Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata kuliah kalkulus. Saat ini kita masuk ke pertemuan materi yang baru, yaitu turunan. Nah, apa yang dimaksud dengan turunan? Turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, proses dalam menemukan turunan tersebut kita menyebutnya diferensiasi. Di dalam turunan ada beberapa aturan. Jadi kalau misalkan di dalam fungsi tersebut terdapatnya perpangkatan, kita menggunakan aturan yang pertama, di mana rumus turunannya tersebut adalah turunan fungsi f sama dengan n dikali x n dikurang 1. Misalkan kita contohkan di sini terdapatnya fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Nilai n di sini adalah pangkatnya atau 3. 3 di sini adalah n. Maka kita masukkan ke dalam rumus turunan 3, kita kalikan dengan x, pangkat 3 kita kurangkan dengan 1, maka menjadi 3x pangkat 2. Jadi bila atau di dalam fungsi tersebut terdapatnya perpangkatan, kita menggunakan aturan yang pertama untuk mencari nilai turunannya. Kemudian apabila di dalam fungsi tersebut terdapatnya operasi perkalian seperti aturan kedua, kita menggunakan aturan kedua untuk mencari nilai fungsinya. Dan apabila di dalam fungsi tersebut adanya operasi pembagian, kita menggunakan aturan yang ketiga untuk mencari nilai fungsi pada operasi tersebut. Di sini terdapat satu soal, tentukan turunan dari fungsi berikut ini. Fx sama dengan x pangkat 2. Kemudian yang B, fx sama dengan 1/x. C sama dengan fx sama dengan terdapatnya operasi di dalam 1C, yaitu 3x dikurang x pangkat 2 dikali 5 ditambah 4x. Sedangkan yang di D itu terdapatnya operasi pembagian, x dikurang 2 per x pangkat 2 ditambah 1. Jadi kalau teman-teman lihat, A, B kita menggunakan aturan yang pertama, C kita menggunakan aturan yang kedua, dan D kita menggunakan aturan yang ketiga. Nah, kenapa yang B kita gunakan aturan yang pertama padahal di sana tidak ada perpangkatan? Jadi 1/x di sini kita bisa jadikan dia dalam bentuk pangkat, yaitu x pangkat minus 1. Makanya di bagian 1B kita masih menggunakan aturan yang pertama. Nah, di sini kita langsung saja ke dalam penyelesaiannya. Nah, untuk 1A, nilai n di sini adalah pangkat. Pangkat di sini adalah 2. Dia merupakan n. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, n dikali x, n dikurang 1. Maka si 2 kita masukkan ke dalam rumus, n dikali dengan x, 2 dikurang dengan 1. Sama dengan 2x. Atau 2x pangkat 1. 1 di sini kita tidak perlu tulis pangkatnya. Jadi turunan pada contoh soal 1A, di mana fungsinya tersebut adalah x pangkat 2, turunan pertamanya adalah 2x. Kemudian untuk soal yang kedua, 1B, di mana persamaan fungsinya tersebut adalah 1/x. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengganti bentuk pecahan 1/x menjadi bentuk bilangan biasa, di mana x minus atau pangkat minus 1. Minus 1 di sini merupakan nilai n. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka si n atau minus 1 kita kalikan dengan x, di mana pangkat minus 1 kita kurangkan dengan 1.
sama dengan minus 1 dikali dengan minus 2. Atau di sini bentuk minus 2 tersebut kita dapat jadikan dia ke dalam bentuk pecahan. Jadi 1 per X pangkat 2. Di mana fungsi yang pertama atau fungsi yang kedua, nilai fungsi 1 per X kita jadikan turunan bentuk turunan yang pertama, nilainya adalah minus 1 per X pangkat 2. Kemudian yang ketiga atau yang C, terdapatnya operasi perkalian, di mana kalau dalam aturan adanya operasi perkalian kita menggunakan aturan yang kedua, yaitu U turunan U dikali dengan V ditambah dengan U dikali turunan V. Di sini teman-teman, langkah pertamanya itu adalah menentukan terlebih dahulu yang mana U, yang mana V. U tersebut adalah kelompok pertama. Di sini U adalah 3X kurang X pangkat 2. V di sini adalah kelompok kedua, 5 ditambah dengan 4X. Maka kalau kita cari turunan U aksen sama dengan 3 dikurang 2X. Atau kalau teman-teman ragu, silahkan tuliskan untuk rumus aturan yang pertama. Jadi di sini adalah kalau X biasa berarti adalah X pangkat 1. Silahkan ditulis 1 dikali dengan 3X, 1 dikurang 1. Kalau teman-teman ragu, silahkan cari 1 per 1. Kemudian dikurang 2 dikali dengan X, 2 dikurang 1. Di sini X1 pangkat 1 dikurang 1 itu pasti akan hilang, sehingga hasilnya adalah 3 dikurang 2X. Kenapa X saja? Karena 2 dikurang 1 itu adalah X pangkat 1. Jadi teman-teman tidak perlu menulis pangkat 1. Itu adalah untuk turunan U. Kemudian untuk turunan V 5, kita tidak perlu menulis hasilnya karena konstanta di sini 5 itu adalah konstanta tanpa adanya X di dalam. Konstanta tanpa adanya X di dalam, ketika kita mencari turunannya hasilnya adalah 0. Maka 0 ditambah dengan 1 dikali 4X, 1 kurang 1. Jadi 0 ditambah dengan 4 sama dengan 4. Jadi turunan untuk V itu adalah 4 saja. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, di sini adalah U aksen dikali dengan V biasa, U biasa dikali dengan V aksen. Jadi turunan U adalah tadi 3 dikurang 2X, kita kalikan dengan V, yaitu 5 ditambah 4X, kemudian ditambah 3X dikurang X pangkat 2, yang dimana ini adalah U biasa, dikali dengan turunan V, yaitu 4. Masing-masing kita kalikan ke dalam. Jadi 3 dikali 15, saya ganti dulu warnanya, 3 dikali 15, nah 3 dikali 5 adalah 15, kemudian 3 dikali dengan 4X adalah 12X, kemudian 2 atau minus 2X dikali dengan 5 adalah minus 10, minus 2X dikali dengan 4X adalah minus 8X pangkat 2. Kemudian kita tambahkan dengan 3X dikali dengan 4 adalah 12. Kemudian dikali dengan minus X dikurang dengan X pangkat 2 dikali dengan 4 adalah minus 4X. Yang dimana di sini masih bisa kita sederhanakan. X pangkat 2 kita gabung. X pangkat 2 di sini adalah 8X pangkat 2 dengan 4X pangkat 2. Jadi minus 8X pangkat 2 dikurang
4x pangkat 2, hasilnya adalah 12x pangkat 2. Teman-teman boleh menyelesaikannya dari yang kiri atau melihat dari nilai perpangkatan x paling banyak, kemudian menuju x paling sedikit atau konstanta. Berikutnya adalah proses kita mencari penyederhanaan x. Di sini ada 12x dikurang dengan 10x ditambah dengan 12x. Sehingga hasilnya adalah 14x. Dan yang terakhir itu adalah untuk konstanta 15. Nah, di sini tidak ada ya konstanta lain selain 15, maka hasilnya adalah 15. Jadi kalau teman-teman urut dari kiri ke kanan atau dari perpangkatan terbesar ke konstanta saja, hasil dari turunan fungsi 3x dikurang x pangkat 2 dikali 5 ditambah dengan 4x, atau pada contoh kita yang C, hasilnya adalah minus 12x pangkat 2 ditambah dengan 14x ditambah dengan 15. Nah, berikutnya adalah yang D. D di sini sama seperti yang C. Silahkan tentukan terlebih dahulu atau kita membuat terlebih dahulu yang mana U, yang mana V. Berarti di sini dapat terlihat ya U di bagian atas. U adalah x kurang 2, V adalah x pangkat 2 ditambah 1. Langkah berikutnya kita cari turunan masing-masing. Turunan U sama dengan 1. Turunan V sama dengan 2x. Sini tidak perlu saya tuliskan lagi ya, karena teman-teman pasti sudah tahu. Nah, di sini kita menggunakan rumus, yaitu rumus atau aturan yang ketiga, di mana di sini terdapatnya fungsi operasi pembagian. Maka rumusnya untuk mencari aturan atau mencari turunan pertamanya, U atau turunan U dikali dengan V dikurang U dikali dengan turunan V per V pangkat 2. Di sini untuk turunan U itu sudah ada 1, ini di sini adalah turunan U ya. Kemudian dikali dengan V biasa, kemudian dikurang dengan U biasa dikali dengan turunan V. Di sini adalah V pangkat 2. Maka di bagian atas teman-teman tinggal memasukkan nilai turunannya saja, tinggal memasukkan atau mengkalikan masing-masing kelompok. Di sini kita kalikan, yang pertama adalah 1 dikali dengan x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. 1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 1. Berikutnya x dikalikan dengan 2x adalah minus 2x pangkat 2. 2 dikalikan dengan 2x hasilnya adalah 4x. Kenapa 4x? Karena yang pertama di sini adalah minus 2 dikali dengan 2x itu adalah minus 4x. Kita kalikan lagi dengan negatif di depan sehingga hasilnya adalah positif. Jadi x juga sama, x dikali dengan 2x hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang atau kita kalikan lagi dengan negatif yang di luar sehingga hasilnya adalah negatif 2x pangkat 2. Yang dimana di sini ketika x perpangkatannya sama, kita bisa sederhanakan. Jadi hasil untuk bagian 1D itu adalah minus x pangkat 2 ditambah dengan 4x ditambah dengan 1 per x pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Nah, apakah ini sudah hasil akhir? Sudah, ini adalah bentuk hasil akhir. Kalau misalkan masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan.
Berikutnya kita masuk ke bagian turunan sinus dan kosinus, atau ini merupakan turunan trigonometri. Teman-teman tidak asing lagi ya dengan trigonometri, ada sinus, ada kosinus, ada tangen, kemudian ada cos tangen dan yang lainnya. Jadi di sini untuk turunan sinus dan kosinus juga terdapat beberapa aturan. Aturan di sini adalah jika suatu fungsi tersebut adalah sinus, maka ketika kita jadikan dia dalam bentuk turunan, dia akan menjadi cos. Tetapi ketika nilai fungsi cos tersebut kita turunkan, dia akan menjadi minus, negatif sin. Nanti akan saya jelaskan dalam contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Di sini tentukan turunan fungsi-fungsi trigonometri berikut. Di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah 2A. Nilai fungsi fx sama dengan 3 sin x dikurang 2 cos 3x. Kemudian fx sama dengan 2 cos x ditambah sin x dikurang 4 cos x. Dan yang C itu adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 dikali sin x. Nah, untuk mencari turunan pada masing-masing fungsi sinus dan juga kosinus di sini, kita ingat lagi aturan pada trigonometri. Kalau tadi aturan trigonometri untuk mencari fungsi turunan dari sinus, hasilnya adalah cos. Tandanya tidak berubah, tetap positif. Tetapi ketika cos kita cari turunannya, dia menjadi sin, tetapi tandanya berubah menjadi negatif. Nah, di sini kita langsung saja dapat mencari, atau teman-teman langsung bisa mencari turunan masing-masing. Soal yang pertama itu atau 2A adalah 3 sin x dikurang 2 cos x. Sin turunannya adalah cos. Cos turunannya adalah negatif sin. Negatif kita kalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Nah, kenapa di sini ada 6? Karena di dalam si 3x tersebut, atau kita turunkan lagi si 3x. Jadi kita cari dulu masing-masingnya. Yang pertama, untuk turunan sin x ini adalah cos x, maka 3 dikali dengan 1. Kenapa 1? Turunan dari x ya. Kemudian cos x. Kemudian dikurang, kita buat terlebih dahulu, nanti baru kita sederhanakan lagi. 2 dikali dengan 3. Kenapa 3? Karena turunan dari 3x. Turunan dari 3x itu adalah 3. Kita menggunakan aturan fungsi pada turunan yang pertama sebelumnya ya. Kemudian dikali dengan minus sin 3x. Maka di sini sama dengan 3 cos x. Kemudian minus dikali dengan minus, hasilnya adalah positif. 2 dikali dengan 3, hasilnya adalah 6 sin 3x. Sama ya. Jadi kalau di dalam sinus tersebut ada fungsi, fungsinya juga ikut kita turunkan. Jadi tidak hanya kosinus dan juga sinusnya saja yang diturunkan, tetapi fungsi di dalam si sinus dan juga kosinus tersebut kita ikut turunkan. Nah, berikutnya di sini ada soal yang B. Soal B itu adalah fx sama dengan 2 cos x ditambah dengan sin x dikurang dengan 4 cos x. Di sini cukup gampang ya. Kenapa? Karena di dalam kosinusnya tidak terdapat fungsi lagi. Semuanya hanya x saja. Maka teman-teman cukup langsung menggantinya ke dalam bentuk
turunan masing-masing. Kosinus kita turunkan menjadi sin X, negatif sin X atau negatif 2 sin X. Kemudian sin X kita turunkan menjadi cos X. Cos X kita turunkan menjadi negatif sin X. Tetapi di sini ada tanda negatif, maka dia menjadi positif. Positif sin X sama dengan cos X ditambah 2 sin X. Kenapa? Karena di sini terdapat 2 sin X. Jadi di sini terdapat 2 sin X, sehingga sin X-nya tersebut kita bisa lakukan penyederhanaan. Minus 2 sin X ditambah dengan 4 sin X, kita jadikan dia 2 sin X. Sama dengan minus 2 ditambah 4. Berikutnya adalah C. C di sini untuk persamaan fungsinya 3x pangkat 2 dikali sin X. Ingat lagi ya aturan-aturan pada aturan fungsi untuk turunan yang pertama. Apabila di dalam suatu fungsi terdapatnya operasi perkalian, kita menggunakan aturan yang kedua, di mana U aksen atau turunan U dikali dengan V ditambah dengan U dikali dengan turunan V. Yang mana U adalah U adalah 3x pangkat 2, V adalah sin X. Kita cari turunan masing-masing kalau teman-teman ragu. U tersebut, turunan U adalah 3 dikali dengan 2x, 2 dikurang 1 sama dengan 6x saja. Kemudian sin atau turunan V sama dengan sin X itu turunannya adalah cos X. Maka kita masukkan ke dalam rumus turunan U dikali dengan V, kemudian V dikali dengan U dikali dengan turunan V. Turunan U di sini adalah 6x dikali dengan sin X atau dikali V ditambah dengan U biasa adalah 3x pangkat 2 dikali dengan turunan V. Turunan V di sini adalah cos X. Maka di sini kita kalikan dia menjadi bentuk sederhana. 6x sin X ditambah 3x pangkat 2 cos X. Nah, apakah ini sudah bentuk sederhananya? Ini sudah merupakan bentuk sederhana dari soal tersebut. Nah, selain dari adanya turunan trigonometri atau tadi turunan sinus dan kosinus, juga terdapat beberapa turunan lainnya, yaitu turunan berantai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan turunan berantai? Turunan berantai di sini adalah turunan yang digunakan untuk turunan fungsi yang bergantung dari fungsi lainnya. Di sini ada fx sama dengan ux dipangkatkan lagi. Jadi kalau tadi perpangkatannya masih seperti biasa, misalkan 3x pangkat 2 misalkan 3x pangkat 2 ditambah dengan 5x. Ketika kita cari turunan fungsinya, maka di sini adalah fx sama dengan, maka di sini fungsi atau turunan fx-nya sama dengan 6x kemudian ditambah 5. Tetapi berbeda ketika dia turunan berantai. Turunan berantai ini maksudnya bagaimana? Jika di dalam fungsi tersebut adanya fungsi yang bergantung.
Misalkan 3x pangkat 2 ditambah 5x dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kalau misalkan contoh soalnya seperti ini termasuk ke dalam turunan berantai. Jadi adanya fungsi di dalam fungsinya lagi. Atau dia tergantung dengan fungsi lainnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita menggunakan rumus aturan pertama pada turunan berantai. Di mana turunan fx sama dengan n. N ini adalah 3. 3 di sini adalah n ya. Dikali dengan U di sini adalah saya ganti warnanya terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ragu. 3 adalah N, 3x ku pangkat 2 ditambah 5x ini adalah U. Atau boleh teman-teman tulis N sama dengan 3, U sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x. Maka kalau untuk mencari soal tersebut bagaimana? Kita masukkan ke dalam rumus, berarti f turunan fx sama dengan n-nya berapa? 3 dikali dengan u-nya berapa? 3x pangkat 2 ditambah 5x. Kemudian pangkatnya berapa tadi? 3 dikurang 1 dikali dengan turunan dari si U. Turunan U itu adalah 6x tambah 5. 6x tambah 5. Kita dapat sederhanakan lagi. Berarti di sini adalah kita kalikan 3 dikali 6x berarti 18x. 3 dikali dengan 15 tambah dengan 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti di sini adalah 3x pangkat 2 ditambah 5x dipangkatkan 2. Itu adalah bentuk turunan dari contoh soal kita yang ada pada layar. Lalu bagaimana penyelesaian contoh soal lainnya? Di sini terdapat soal tentukan turunan untuk soal berikut menggunakan aturan berantai. 3A itu adalah fx sama dengan 4x ditambah 5 pangkat 4. Kemudian fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini kita langkah pertama adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kita tentukan dulu yang mana U, yang mana N. Kemudian bagaimana turunan untuk U? U di sini adalah 4x untuk soal yang pertama ya. N di sini adalah 4. Turunan U berapa? 4x saja. Maaf, 4. Turunan U adalah 4 saja. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumusnya tadi adalah N dikali dengan U pangkat N kurang 1, kemudian dikali dengan U atau turunan U. Rumusnya saya tulis lagi di sini ya, N dikali dengan U N kurang 1 dikali lagi dengan turunan U. N-nya berapa? N-nya adalah 4. 4 dikali dengan U-nya adalah 4x ditambah 5. N dikurang 1 dikali dengan turunan U. Maka di sini yang bisa kita kalikan adalah 4 dikali 4, 16. 4x ditambah 5 pangkatnya menjadi 3. Teman-teman tidak perlu menyederhanakannya lagi karena ini sudah bentuk sederhana. Lalu yang soal yang kedua bagaimana? Soal yang kedua, di sini nilai n-nya itu adalah 3, u-nya adalah x pangkat 2 ditambah dengan 1. Berarti turunan u-nya berapa? Nilai turunan u-nya adalah 2x.
Kita masukkan ke dalam rumus. N adalah 3 dikali dengan U X pangkat 2 ditambah 1 dipangkatkan dengan N dikurang 1 atau 3 dikurang 1 dikalikan lagi dengan turunan U. Di sini kita kalikan 3 dengan 2X sehingga hasilnya adalah 6X. U-nya menjadi X pangkat 2 ditambah 1 pangkatnya menjadi 2. Karena 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, apakah untuk turunan sudah sampai di sana? Belum. Jadi masih ada beberapa turunan lagi seperti yang terakhir, ini adalah yang terakhir ya, turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi ini bagaimana maksudnya? Kalau tadi yang kita cari nilai turunan dari awal sampai dengan turunan berantai itu adalah turunan pertama. Jadi turunan tingkat tinggi ini adalah turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Kalau turunan pertama, simbolnya dia seperti F kutip 1. Tapi kalau turunan kedua, ketiga, keempat, dan sekian, kita tinggal tambahkan kutipnya. Kalau kedua mungkin masih bisa ya, masih cantik. F pangkat kutip 2, ketiga juga F pangkat kutip 3. Tetapi bagaimana kalau kita mencari turunan yang ke-8, 9, 10? Tidak mungkin kita tuliskan kutipnya di bagian atas sebanyak 8, 9, dan 10. Tapi teman-teman dapat menulis seperti F. Kita ingin mencari turunan ke-4 misalkan. Pangkat 4 X. Jadi untuk simbol-simbol atau bentuk turunan, untuk simbol turunan itu banyak, bisa teman-teman gunakan kutip atau teman-teman bisa menggunakan pangkat di dalamnya. Nah, di sini kita cobakan soal yang pertama adalah diketahui persamaan fungsi berikut ini. Fungsinya adalah 2X pangkat 3 dikurang dengan 4X ditambah dengan 7X dikurang dengan 8. Nah, di fungsi ini kita akan mencari turunan pertama pada 4A, turunan kedua pada 4B, 4C itu kita cari turunan ketiga, 4D kita cari turunan keempat. Nah, bagaimana mencari turunan kedua, ketiga, dan keempat? Yang pastinya untuk mencari tingkat turunan berikutnya kita pasti harus tahu turunan sebelumnya. Jadi turunan pertama di sini adalah untuk 2X pangkat 3, turunan pertamanya berarti 2 dikali dengan 3X, 3 kurang 1. Maaf, kita tulisnya di jawaban sebelah saja ya. Nah, di sini untuk turunan pertama dua X pangkat 3 adalah 2 dikali dengan 3X, 3 dikurang 1. Kemudian dikurang 4 dikali dengan 2X, 2 dikurang dengan 1. Kemudian ditambah dengan 7. Dikurang dengan 0. 0 tidak perlu kita tuliskan. Jadi kita hilangkan nanti 0. Sehingga turunan pertama itu berapa? 6X pangkat 2 dikurang dengan 4 dikali 2 adalah 8X ditambah 7. Ini adalah turunan pertama pada fungsi fx. 2x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 7x dikurang 8. Lalu untuk mencari turunan kedua bagaimana? Untuk mencari turunan kedua,
turunan yang pertama inilah yang kita turunkan lagi. Berarti turunan dari 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7. Di sini berarti turunan kedua adalah 6 dikali 2 x 2 dikurang 1 dikurang 8 ditambah 0. Seperti biasa, 0 tidak perlu kita tuliskan. Maka turunan kita di sini adalah 12x dikurang 8. Ini adalah turunan kedua. Lalu turunan ketiga bagaimana? Kita turunkan lagi dari hasil turunan kedua. Turunan kedua dari hasil turunan kedua kita dapatkan turunan ketiga adalah 12. Karena 8 itu adalah 0. Seperti biasa, 0 tidak perlu kita tuliskan. Dia akan hilang. Jadi 12 saja untuk turunan ketiga. Nah, yang terakhir adalah turunan keempat. Kita ganti pulpennya dulu. Turunan keempat itu adalah 0. Karena 12 diturunkan atau konstanta kita turunkan, dia hasilnya akan 0. Jadi konstanta apapun diturunkan hasilnya adalah 0. Nah, dari persamaan fx 2x pangkat 3 kemudian dikurangkan dengan 4x ditambah dengan 7 dikurang dengan 8, turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7, turunan keduanya adalah 12x dikurang 8, turunan ketiganya adalah 12, turunan keempatnya adalah 0. Nah, di sini di slide terakhir ada latihan. Silakan teman-teman cobakan mencari soal 1 sampai dengan 4, di mana di dalam soal terdapatnya turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi pertama, kemudian juga terdapatnya turunan aturan berantai, dan yang terakhir adalah turunan bertingkat. Sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Silakan teman-teman cobakan latihannya sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan, mulai dari aturan yang pertama sampai dengan turunan bertingkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.